Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam materi pembelajaran bahasa Arab edisi online. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang pembagian kalimat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang isim, definisinya, macam-macamnya, bentuknya dan contoh-contohnya serta tanda-tandanya. Sekarang kita akan membahas bagian yang kedua dari kalimat, yaitu al-fi'l. Al-fi'l seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diartikan dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, bermakna dengan kata kerja. Tetapi dalam bahasa Arab, kata kerja dalam bahasa Arab tidak hanya sebatas kata kerja dalam bahasa Indonesia. Ya. Para ulama banyak memberikan definisi-definisi tentang fi'il ataupun ta'rif-ta'rif. Dan saya menulis ta'rif ini mungkin lebih cocok sebagai bentuk permulaan bagi orang-orang yang belajar bahasa Arab. Nah, al-fi'l sesuai dengan penjelasannya, dengan dasar katanya ini adalah masdar. Dia adalah bentuk masdar, ya, bentuk masdar yang berarti menunjukkan suatu perbuatan. Nah, kita baca kalimatun tadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Fi'il ataupun kata kerja adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia diartikan apa? Kata. Kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada zaman tertentu, pada waktu tertentu. Sekali lagi, al-fi'il adalah kalimatun tadullu ala husuli amalin fi zamanin khas. Kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada zaman atau pada waktu tertentu. Nah, kemudian fi'il ataupun kata kerja terbagi kepada 3. Pembagian fi'il ada banyak, ya. Ada menurut zaman, ada menurut at-ta'addi wal luzum, ada menurut tam ataupun naqis, dan banyak pembagian fi'il. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas dasar fi'il dan yang paling banyak dipelajari di bangku-bangku sekolah ataupun di bangku kuliah. Nah, al-fi'il terbagi kepada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', dan ada fi'il amar. Dan ini pembagian menurut waktunya. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan pada waktu lampau yang sudah berlalu. Kemudian fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan waktu sekarang ataupun akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan waktu akan datang. Karena fi'il amar adalah fi'il perintah. Dan perintah itu akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, begitu. Contohnya, kataba yaktubu uktub, ya. Sesuai urutan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, kataba artinya telah menulis. Yaktubu artinya sedang menulis. Sedangkan uktub artinya tulislah, ya, kata perintah. Nah, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa fi'il
dalam bahasa Arab terbagi kepada 3 zaman atau 3 waktu. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' dan ada fi'il amar. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas fi'il madhi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il madhi yang artinya kata kerja dalam bentuk lampau. Di sini saya sudah menuliskan 14 bentuk kata kerja dari fi'il kataba yang artinya menulis. Nah, 14 bentuk ini kita ikutkan menurut dhamir yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, bukankah kita sudah menulis dan menghafal dhamir rafa' yang munfasil yang bentuknya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai seterusnya. Nah, ini juga mengikuti pola dari dhamir tersebut. Nah, dan ini juga dapat kita hafal dengan mudah dan mengetahui artinya dengan mengikuti metode yang sudah dituliskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kataba artinya dia seorang laki-laki sudah menulis. Kataba dia 2 orang laki-laki sudah menulis. Ini dhamirnya huwa, ya kan? Ini dhamirnya huwa. Ini huma. Kemudian katabu mereka sudah menulis. Dhamirnya hum. Kita ikutkan sesuai dhamir yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian katabat dia 1 orang perempuan sudah menulis. Ini dhamirnya hiya. Katabat. Kemudian katabata. Ini dhamir huma untuk 2 orang perempuan. Yang artinya dia 2 orang perempuan sudah menulis. Kemudian katabna. Ini dhamirnya hunna. Katabna. Mereka perempuan sudah menulis. Kemudian ini adalah dhamir dalam bentuk apa? Al-ghaib. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dalam bentuk al-mukhatab. Katabta. Katabta yang artinya kamu sudah menulis. Kamu telah menulis. Yang dhamirnya itu anta. Katabta, kamu laki-laki sudah menulis. Katabatuma, kamu 2 orang laki-laki sudah menulis. Katabtum, antum dhamirnya, ya kan? Kalian sudah menulis. Katabti, kamu 1 orang perempuan sudah menulis. Yang dhamirnya anti. Dhamirnya antuma, ini antum, ini anti. Kemudian katabatuma, kalian ataupun kamu berbicara tentang 2 orang perempuan sudah menulis. Katabatuma. Katabatunna, yang dhamirnya ini adalah antunna. Antunna. Katabatunna, yang artinya kalian sekelompok perempuan sudah menulis. Kemudian katabtu, yang dhamirnya ana. Katabtu. Nah, ini adalah yang berarti saya telah menulis. Katabtu. Dhamirnya ana. Kemudian katabna yang terakhir, katabna yang artinya kami telah menulis. Dhamirnya nahnu. Ya kan? Nah,
bukankah pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas sedikit tentang dhamir muttasil, ya? Ada dhamir munfasil dan ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil adalah seperti huwa, huma, hum yang sudah kita bahas, dan dhamir muttasil sudah saya tulis. Nah, sekarang kita dapat lihat contohnya. Dhamir muttasil seperti ini. Ini adalah aliful itsnain, ya, kataba. Kemudian waw, katabu. Waw ini adalah dhamir wawul jamaah. Ini dhamir muttasil juga. Kemudian katabata juga ini dhamir aliful itsnain. Kemudian nun niswah, ya. Kemudian ini juga dhamir muttasil. Apa yang kita tuliskan dengan ta'ul fa'il. Ini ta'ul fa'il. Ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu. Nah, itu juga dhamir ta'ul fa'il, dhamir muttasil. Kemudian juga ada dhamir al-mutakallim, lil mutakallimin, juga dhamir muttasil. Nah, ini juga dapat kita hafal dengan metode yang kita gunakan pada dhamir. Contohnya kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Sekali lagi, ini agar kita dapat menghafalnya dengan mudah. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah, mudah kan? Jadi secara tidak langsung dengan kita menghafal satu mufradat ataupun satu kosakata dalam bahasa Arab, yang misalnya kataba, menulis, kita dapat membaginya menjadi 14 bentuk. Ini dalam fi'il madhi. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa barisnya ini seperti kataba? Kenapa bukan kitibi atau bukan kutubu? Ya, ini harus kita lihat kamus, ya. Untuk menghafal ini kita harus melihat kamus, dan ada metode untuk qiyas. Dan itu akan kita pelajari di pelajaran sorf. Ini adalah bentuk dalam pelajaran sorf secara tidak langsung. Tapi pada kesempatan ini kita hanya membahas secuil atau sepenggal bentuk perubahan satu kata kerja, yaitu fi'il madhi. Sekarang kita pelajari fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari', yang artinya kata kerja dalam bentuk sekarang ataupun akan datang. Fi'lul mudhari' di sini juga sudah saya tuliskan bentuk dari yaktubu. Ya, satu paket dengan kataba ini. Kataba yaktubu. Sedang artinya sedang menulis. Nah, ini juga kita tuliskan dalam pola yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pelajaran tentang dhamir rafa' munfasil. Nah, ini juga dhamirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Ya. Dan ini juga kita dapat artikan seperti fi'il madhi. Tapi yang bentuk yang berubah adalah waktunya. Kalau fi'il madhi bentuknya lampau, ini sekarang kita bentuknya itu al-hal wal istiqbal, awil istiqbal. Al-hal artinya sekarang ataupun akan datang. Nah, yaktubu artinya dia satu orang laki-laki sedang menulis. Yaktubani, dia dua orang lelaki sedang menulis. Yaktubuna, mereka laki-laki sedang menulis. Taktubu, dia perempuan sedang menulis. Taktubani, dia dua orang perempuan sedang menulis.
Yaktubna, mereka perempuan sedang menulis. Taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Taktubani, kamu dua orang laki-laki sedang menulis. Taktubuna, kalian, artinya antum sedang menulis. Taktubina, yang dhamirnya apa? Anti, ini anti. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Taktubina, anti taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Taktubani, kamu dua orang perempuan sedang menulis. Taktubna, kalian perempuan sedang menulis. Kemudian ini adalah dhamirnya ana, nahnu. Ana aktubu, saya sedang menulis. Naktubu, nahnu naktubu, kami sedang menulis. Nah, ini juga dapat kita hafal sama dengan dhamir ataupun dengan fi'il madhi. Nah, beginilah bahasa Arab. Satu kata bisa dapat dipecah dengan banyak bentuk. Ya, ini agar dapat kita hafal dengan mudah, ya, kita gunakan irama. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Jadi kalau kita sudah hafal satu kata kerja, kita dapat menggunakannya dengan 14 bentuk ini. Kita hafal sekali lagi, kita ulang sekali lagi. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Jika kita perhatikan di sini juga ada yang dinamakan dengan dhamir muttasil. Ini aliful itsnain seperti yang sudah dijelaskan. Ini juga wawul jamaah. Ini aliful itsnain, ini nun niswah. Ya. Aliful itsnain, wawul jamaah. Dan ini adalah ya al-mukhatabah. Ingat dulu di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan ada dhamir rafa yang muttasil. Di antaranya adalah yaul mukhatabah. Aliful itsnain, nun niswah. Nah, dan jika kita perhatikan lebih lanjut, di sini kita lihat seperti taktubu, ya, yang artinya dia perempuan sedang menulis. Kemudian ada juga taktubu, anta taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Kemudian juga kita bisa lihat taktubani, taktubani, taktubani. Ada 3 taktubani. Bagaimana kita membedakannya? Tidak ada cara lain membedakannya kecuali jika kita menemukannya di dalam kalimat ataupun konteks orang yang berbicara ataupun apa yang sedang dibahas dalam percakapan ataupun dalam tulisan. Berarti yang dapat kita bedakan adalah konteks kalimatnya. Jika konteks kalimatnya perempuan, ya berarti dia taktubu. Tapi konteks kalimatnya kamu, ya kita sedang berbicara dengan lawan bicara, taktubu, anta taktubu. Dengan begitu kita dapat mengetahui perbedaannya. Yaitu as-siyaq, dalam bahasa Arab disebut dengan siyaqul kalam, konteks kalimat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alamat fi'il madhi. Tanda-tanda ataupun ciri-ciri fi'il madhi. Fi'il madhi ada tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang dapat kita ketahui. Dengan mengetahui itu kita dapat membedakan yang mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'il amar. Di sini sudah saya tuliskan ada 2 ciri-ciri ataupun tanda yang termasuk dengan abrazul alamat ataupun tanda-tanda yang paling jelas yang dapat kita perhatikan pada fi'il madhi. Fi'il yaitu adalah ta'ul fa'il dan ta'ut ta'nits. Ta'ul fa'il seperti yang sudah dijelaskan pada pelajaran dhamir dan tadi pada penjelasan fi'il madhi
ada ta, ada ti, tu, tunna, tum, tuma, dan seterusnya. Ya, itu adalah ciri-ciri yang paling jelas yang dapat kita lihat pada fi'il madhi. Kemudian yang kedua adalah ta'ut ta'nits. Ta'ut ta'nits adalah ta yang ada pada akhir fi'il madhi yang dhamirnya itu hiya, katabat, yang artinya hiya, dia sedang ataupun dia sudah menulis. Dia sudah menulis. Ta'ut ta'nits. Nah, ini ta yang sukun. Baris akhirnya sukun, tidak berharokat. Kalau berharokat berarti ta'ul fa'il. Nah, dua tanda-tanda ini merupakan dua ciri-ciri ataupun tanda-tanda yang paling jelas. Nah, saya ingin memberikan tugas sedikit kepada antum sekalian. Coba Anda carikan dari dalam Al-Quran fi'il madhi dengan mengikuti tanda-tanda ini. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, adakah fi'il madhi yang ada ta'ul fa'ilnya dan ta'ut ta'nisnya? Ya, ini untuk fi'il madhi. Sekarang alamat al-fi'il mudhari', ciri-ciri ataupun tanda-tanda fi'il mudhari', fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang ataupun akan datang. Yang pertama ada sihhatu wuqu'ihi ba'da lam. Ada fi'il mudhari' itu boleh dimasuki ataupun boleh terletak setelah lam. Ya. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad artinya tidak melahirkan dan tidak diperanakkan, ya. Ini dalam surat Al-Ikhlas. Nah, berarti syahidnya ini yalid. Apabila boleh dimasuki oleh lam berarti dia adalah merupakan fi'il mudhari'. Kemudian ciri-ciri ataupun tanda yang kedua adalah iqtiranuhu biharfai at-tanfis sin wa saufa. Ya. Fi'il mudhari' juga boleh diiringi dengan dua huruf tanfis. Apa huruf tanfis itu? Adalah huruf sin dan saufa. Huruf tanfis adalah huruf yang digunakan untuk menunjukkan atau digunakan ketika kita ingin menggunakan fi'il mudhari' yang akan datang, al-istiqbal. Ya, saufa aktubu, sa aktubu. Nah, ini adalah contohnya. Kalau dalam Al-Quran banyak. Contohnya ada di surat At-Takatsur. Saufa ta'lamun misalnya, ya. Ta'lamun. Ya, paham? Kemudian yang ketiga, dukhul lan an-nasibah. Nah, fi'il ciri-ciri yang ketiga adalah boleh dimasuki oleh lan. Lan adalah salah satu huruf yang menasab fi'il mudhari'. Nah, mungkin ini pelajaran yang akan datang, yang akan kita pelajari di pelajaran bahasa Arab. Tapi salah satu ciri-cirinya adalah fi'il mudhari' biasanya boleh dimasuki oleh lan. Contohnya lan aktuba misalnya. Saya tidak akan menulis. Lan ini diartikan dengan tidak akan, ya. Nah, contohnya lan aktuba. Lan aktuba. Kemudian ciri-ciri yang paling mudah dikenal yaitu iqtiranu awwalihi bi ahadi ahrufil mudhara'ah. Awal fi'il mudhari' itu ada disisipi ataupun diiringi dengan salah satu huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf mudhara'ah itu dapat dikumpulkan menjadi 4. Naim. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta. Seperti yang sudah kita pelajari. Contohnya
aktubu, ya kan? Aktubu. Nah, ini hamzah ini adalah salah satu huruf mudhara'ah yang hanya ada di fi'il mudhari'. Maksudnya nun, ini nun, naktubu, ya, yaktubu, taktubu. Nah, ini adalah salah satu dari fi'il ataupun huruf yang dimasuki pada fi'il mudhari'. Sekarang tugas untuk antum sekalian yang berada, khususnya yang berada di rumah. Nah, sekarang kita kan sudah tahu ini, sudah tahu ada ciri-ciri fi'il mudhari'. Sekarang lihat di Al-Qur'an dan temukan fi'il mudhari'. Satu saja cukup, ya. Ada yang lam seperti ini ataupun saufa yang ada dimasuki huruf lan ataupun ada huruf mudhara'ahnya, ya, terserah. Saya serahkan pada antum sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pada episode pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Narakum ala khair. Ila liqa' fi majlisin akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.